amatlah besar, amatlah tinggi. Nah itu. Mencintai Allah termasuk juga mencintai sifat-sifatnya. Dan termasuk juga mencintai Al-Quran ini, menjunjung tinggi. Kemudian sikap yang ketiga, sikap mukmin yang ketiga adalah tidak mendahului kalam Allah ini dengan ucapannya. Tidak mendahulukan ucapannya dari kitabullah. Yaitu apabila diucapkan kepadanya qala Allah, ini adalah sikap mukmin di hadapan kitabullah. Jika seorang mengatakan kepadanya, ya fulan, Allah Subhanahu wa taala qala, maka dia pun tunduk dan mendengarkannya. Tidak lantas mendahulukan ucapannya dari kitabullah ini. Ini adalah sikap seorang yang tidak memahami posisi dan kedudukan Al-Quran di dalam dinul Islam. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah. Adapun ucapan engkau, itu ucapan yang mungkin disusupi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh syaitan. Oleh hawa nafsu engkau mungkin salah. Adapun kalam Allah itu adalah kalam yang maksum, yang terlepas dari kesalahan dan kebatilan. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau seorang mukmin itu dan mukminah itu diucapkan kepadanya ya fulana, Allah Subhanahu wa taala qala, maka dia tidak lantas membantahnya atau mengatakan tidak perlu. Nah, ini bukan sikap seorang mukmin. Jadi dia mengatakan, "Madza qala Allah?" Apa yang dikatakan Allah? Dia mendengarkannya, menyimaknya, memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak mendahulukan ucapannya dari ucapan Allah. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat 1. Surat Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat apa? Al-Hujurat ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Semoga dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jangan kita mendahulukan ucapan kita dari ucapan Allah dan Rasulnya. Konsekuensinya kalau diucapkan kepadanya qala Allah, maka dia pasang telinganya baik-baik. Dia pasang telinganya baik-baik. Tidak lantas dikatakan qala Allah, dia membantahnya atau dia berusaha untuk menyelewengkan kitabullah tersebut untuk sesuai dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Ini adalah kebiasaan ahlur ra'yi, yaitu orang-orang yang mengutamakan logika atau kelompok Mu'tazilah. Di mana Allah Subhanahu, contohnya bagaimana? Dan ini sangat berpengaruh ke dalam apa? Dalam manhajut ta'aqi, di dalam metode memahami Islam. Pemahaman Islam kita itu tidak akan bisa lurus kalau tidak kita tundukkan ucapan kita. Iya. Kita tundukkan ucapan kita di hadapan ucapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini contohnya, ini sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika ayat ini diucapkan kepada Al-Mu'tazilah, orang-orang yang mendewakan akal logika, ya Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, wujuhu yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Ketika mereka mengingkari dengan logika mereka mengingkari kaum mukminin dapat melihat Allah pada hari kiamat nanti. Mereka mengingkari. Kata mereka, ya kalau dengan logika kan wajar. Kalau Allah itu bisa terlihat oleh mata, oleh pandangan mata, berarti Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam ruang dan waktu. Bukan demikian. Nah, mereka mulai mempermainkan logika mereka. Mereka mulai melantur ke sana kemari. Akhirnya kesimpulannya apa? Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat oleh pandangan mata manusia. Karena kalau sudah terlihat berarti Allah itu terbatas. Sebagaimana penglihatan manusia juga terbatas, kata mereka. Nah, ini logika mereka. Nah, jadi mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah itu tidak bisa terlihat oleh pandangan mata. Nah, datanglah Ahlus Sunnah kepada mereka dan mengatakan, ya Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, yaitu pada hari kiamat nanti. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh wajah-wajah yang berseri, yaitu wajah-wajah orang-orang yang beriman. Kenapa kalian mengatakan tidak bisa terlihat? Tapi mereka mengatakan, mereka membantah, berusaha untuk menyelewengkan kitab Allah. Mereka mengatakan tidak. Itu maksudnya bukan melihat. Tapi mereka pada waktu itu, wajah mereka berseri-seri karena mereka menunggu pahala Allah katanya. Bukan melihat, tapi menunggu pahala Allah. Jadi mereka selewengkan, mereka tidak terima. Mereka dahulukan ucapan mereka daripada ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba lihat. Sebagaimana kata pepatah, wa kam min a'idin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakin. Betapa banyak orang yang mencela suatu ucapan yang sahih, yang benar, ya. Betapa banyak orang-orang yang mencela, mencacat suatu ucapan yang sahih dan benar, yaitu firman Allah. Bencananya dari mana? Dari pemahaman yang buruk, yaitu mendahulukan ego logikanya daripada apa? Daripada taslim, menerima dan tunduk di hadapan kalam Allah. Ya, dia lebih mengutamakan ego logikanya. Wah, ini kan saya punya akal. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala terlihat dengan pandangan mata? Itu sama sekali tidak masuk akal, kata mereka. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan demikian, tapi mereka mengatakan tidak. Logika kami menantangnya atau menentangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat, kata logika kami. Jadi mereka mendahulukan kata logika mereka ketimbang kata Allah. Contoh yang lain, ketika kaum Al-Jahmiyah membuat suatu kesimpulan bahwasanya ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah, yaitu mereka membuat kesimpulan dulu baru cari dalil. Ya, mereka buat kesimpulan dulu, mereka rumuskan dulu, mereka tetapkan, baru mereka cari dalil. Ya, cocok atau tidak cocok mesti cocok. Ya. Ya, tidak bisa tidak, dalil itu harus cocok dengan apa? Dengan rumusan mereka. Nah, ketika Jahmiyah, salah satu kelompok ahlul bid'ah, yang cirinya adalah mengingkari sifat-sifat Allah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena menurut mereka Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dibagi-bagi. Hanya ada dalam renungan. Maka dia ada di mana-mana, kata mereka.
Nah, ketika Ahlus Sunnah datang kepada mereka dan berkata, "Ya Jahmiyah, kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Arsy yang ada di langit. Berarti Allah itu di langit. Bukan di mana-mana sebagaimana yang kalian katakan. Itu artinya adalah ucapan Allah. Tapi dengan serta-merta mereka menolaknya. Dan apa yang mereka bawakan, kata logika kami itu tidak mungkin. Lalu mereka pun menyimpangkan atau membelokkan makna firman Allah tersebut. Mereka katakan bahwasanya yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy, bukan bersemayam itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah yang menguasai arsy, yang menguasai singgasana, kata mereka. Nah, demikian para ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana menyimpangnya manhajut talaqi jika kita tidak kembali kepada Alkitab dengan apa? Dengan at-taslim dan tidak mendahulukan ucapan kita dari ucapan tidak mendahulukan ucapan kita dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya dari sini? Konsekuensi dari atau muqtada atau konsekuensi dari tidak mendahulukan ucapan kita daripada ucapan Allah adalah at-taslim wal inqiyad lillah wa li kalamillah, yaitu taslim, menerima, dan inqiyad serta tunduk kepada kata firman Allah. Tunduk dan menerima apa-apa yang telah dikabarkan oleh Allah. Bahwasanya apa yang dikabarkan itu adalah benar dan wajib diterima. Adalah benar dan wajib diterima. Al-Imam sudah dicatat. Saya pelan-pelan saya bawakan supaya jangan kerepotan mencatat. Sudah. Al-Imam At-Tahawi di dalam akidah Tahawiyahnya berkata, "Wala yasbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam." Saya ulangi, wala tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Artinya, tidak akan teguh tapak kaki seseorang di atas Islam kecuali dengan sikap menerima dan tunduk. Karena ini adalah kunci dinul Islam. Tidaklah Islam dikatakan Islam, tidaklah din ini dikatakan Islam, melainkan ada hubungan antara arti terminologinya dengan arti etimologinya. Al-Islam, agama yang diturunkan oleh Allah sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi kepada Rasulullah. Secara bahasa Al-Islam adalah diambil dari perkataan apa? Aslama, yaitu tunduk. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan kepadanya lah tunduk apa-apa yang ada di langit dan di bumi, suka maupun terpaksa. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu tidak suka. Contohnya apa? Orang-orang kafir
Suka atau tidak suka, mereka pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada takdir Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah. Kalau Allah katakan takdirkan mati, maka mereka pun pasti mati. Bukankah demikian? Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan runtuh, maka akan runtuh mereka. Jadi mereka secara kauni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian? Ya, tawaan wa karha. Jadi, ya, kunci sebenarnya, kunci di Nur Islam ini adalah sebagaimana yang disebutkan tadi. Ini adalah satu ungkapan atau salah satu poin di dalam apa? Akidah Tahawiyah yang wajib kita renungi dan kita resapi. Saya ulangi, ya, saya ulangi. Wala tasbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam. Tidak akan teguh tapak kaki seseorang di atas Islam melainkan dengan sikap pasrah, menerima dan tunduk serta patuh. Ini kuncinya. Kita lihat sejarah iblis. Ini adalah awal maksiat dan awal penyimpangan yang terjadi di alam yang diciptakan Allah ini. Ini adalah penyimpangan yang terjadi, penyimpangan yang pertama sekali terjadi di sejarah alam ini. Ya, mulai Allah menciptakan dunia ini sampai hari kiamat nanti. Ini yang pertama sekali terjadi. Apa itu? Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk di dalamnya jin. Jin dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam yang baru saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari apa? Dari tanah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan tatkala kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Iblis ini adalah dari kalangan jin. Dia berbuat durhaka kepada perintah Allah. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir yang mengingkari. Coba lihat di sini, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Apa sebenarnya alasannya? Apakah dia tidak sanggup? Apakah dia berhalangan? Sebagaimana seorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud 5 hari, 5 kali sehari semalam. Tapi mungkin dia tidak bisa sujud karena halangan. Bukan demikian? Ya mungkin. Nah, kita kembali coba kita lihat. Apa yang menyebabkan iblis ini tidak mau sujud kepada Adam? Apa alasannya? Kembali kepada logika. Ini adalah kebinasaan ini. Ini adalah maut. Logika ini bisa menjadi maut jika kita pergunakan serampangan. Apa kata iblis? Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Asjudu liman khalaqta tina? Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada aku? Logikanya, seorang yang berpangkat jenderal, apakah dia harus hormat kepada kopral? Logikanya kan tidak. Wah, ini bertentangan dengan logika. Akhirnya mereka tidak mau tunduk. Tidak, kalau gitu akal kami berkata itu tidak benar. Akal kami berkata itu bertentangan.
dengan realita. Ya, realitanya jenderal yang dihormati oleh kopral. Kopral menghormat kepada jenderal, bukan demikian. Tapi apakah jika Allah apabila jenderal menghormat kepada kopral itu benar? Nah, ini nggak benar lagi kata mereka. Nah, demikian logika mereka, logika praktis. Sama seperti Mu'tazilah, sama seperti Jahmiyah yang kita contohkan tadi. Sama apa tidak? Dan sama bagi seluruh orang-orang yang menentang firman Allah Subhanahu wa taala dengan logika. Siapa saja tanpa terkecuali. Mereka adalah sambaran atau merupakan mangsa-mangsa iblis, jin, syaitan yang mengalir pada tubuh Bani Adam sebagaimana mengalirnya aliran darah mereka. Inna syaitana yajri fi Bani Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya aliran darah dalam tubuh mereka. Ya, tiba-tiba sudah nyangkut di otak. Tiba-tiba sudah apa? Sudah nyasar di sini, di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita. Sifat-sifat iblis menentang firman Allah dengan logika tadi. Kata iblis, tidak, aku tidak mau sujud karena aku lebih baik. Aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud? Katanya. Ini adalah logika. Ini adalah penyimpangan pertama yang terjadi dalam sejarah dunia. Dalam sejarah alam, kita katakan. Dalam sejarah alam ini yang pertama sekali terjadi. Yaitu apa? Penentangan firman Allah dengan logika. Penentangan perintah Allah atau firman Allah dengan logika. Hati-hati itu, karena sekarang ini penggunaan logika sering dipamerkan kan begitu ya, lagi marah-marahnya sekarang ini. Seakan-akan mereka bertanya, kenapa kita harus memandulkan logika kita, akal kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal ini untuk dipergunakan? Ini adalah syubhat. Ya, sengaja. Ya, ucapan ini tidaklah diucapkan melainkan oleh siapa? Oleh serdadu-serdadunya syaitan. Untuk apa? Agar ya tergelincir sebagaimana ketergelinciran nenek moyang mereka sebelumnya. Tergelincir karena penggunaan logika tadi. Kita lihat relevansinya dengan apa? Hubungannya dengan ucapan Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyahnya. Sungguh indah, kalimatnya singkat. Demikian ungkapan-ungkapan atau ibarat-ibarat dari as-salafus saleh, yaitu singkat, padat, tepat dan berisi. Adapun al-khalaf atau ulama-ulama atau kita katakan generasi akhir, ucapannya panjang tapi tidak ada isi dan tidak ada maknanya. Tapi beliau mengatakan wala tasbutu qadamul Islam illa ala dhahrit taslim wal istislam. Tidak akan teguh tapak kaki seorang di atas Islam melainkan dengan apa? Dengan sikap taslim, menerima dengan pasrah dan istislam, tunduk serta patuh. Tunduk serta patuh. Memang di sini banyak sekali godaan kan begitu ya. Di sini banyak sekali godaan. Masalahnya sebenarnya simpel, tapi menjadi rumit dan pelik gara-gara satu hawa nafsu dan syubhat. Al-istislam dan taslim itu bisa runtuh dengan apa? Syubhat dan syahwat. Istislam yaitu rasa tunduk dan patuh itu dapat hancur dengan apa? Dengan syahwat. Rasa menerima, ya, menerima itu dapat punah dengan apa? Dengan syubhat. Dengan syubhat mungkin kamu tidak menerima satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dibacakan beribu kali di telinga kamu. Kenapa kamu tidak bisa menerima? Karena syubhat tadi. Yang lebih parah kalau syubhat dan syahwatnya sudah bercokol, keduanya bercokol di dalam diri kita. Nah, itu merupakan kiamat bagi seseorang. Jadi konsekuensi dari tidak mendahulukan apa? Ucapan kita dari ucapan Allah, konsekuensinya apa? At-taslim wal inqiyad, al-istislam wal dhul, al-khudu' kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa tadi?
firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 1. Itu sudah cukup bagi kita ya. Baik, para ikhwatiddin azanillah wa iyyakum. Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah ini berisikan beberapa perkara. Dapat kita simpulkan bahwasanya isi Al-Quran itu terangkum dalam 5 perkara berikut ini. Ya. Terangkum dalam 5 perkara berikut ini. Dan 5 perkara itu sebenarnya terpulang kepada 2. Ya, saya pelan-pelan supaya bisa diikuti. Saya ulangi. Bahwasanya kandungan Al-Quran ini terangkum pada 5 perkara. Dan ke-5 perkara ini pada hakikatnya terpulang pada 2 perkara saja. Kedua perkara itu adalah sebagai berikut. Bisa diikuti? Bisa. Coba diulangi. Iya. Kemudian yang 5 perkara ini. Yang kedua, 2 perkara itu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu berisikan khabar. Al-Quran itu berisikan khabar. Khabar ini terbagi 2. Khabar masa lampau dan khabar masa datang. Khabar masa lampau yaitu kisah-kisah para rasul, dan khabar masa datang itu adalah kisah-kisah tentang hari akhirat. Keduanya yaitu apa? Khabar masa datang dan khabar masa apa? Masa silam atau masa lampau itu terbagi 2, yaitu khabar ghaib dan khabar yang non-ghaib. Khabar tentang perkara ghaib yang tidak diketahui dan khabar yang tidak berkaitan dengan ghaib. Bisa diikuti? Ya, keduanya bukan satu aja. Keduanya. Khabar gaib maksudnya khabar yang tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu. Hal ini bisa kita lihat pada kisah-kisah umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitabnya, "Tidaklah engkau mengetahui kisah-kisah itu sebelum kami mewahyukan kepada engkau." Maksudnya apa? Kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang gaib yang tidak engkau tahu sebelumnya. Seperti misalnya kisah apa? Kisah tentang Ashabul Kahfi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahkan bilangan mereka juga kalian tidak mengetahuinya. Apakah mereka 7, 5, 6, kalian tidak mengetahuinya. Itu adalah perkara lain. Ya. Adapun perkara yang nyata pada sejarah atau kita katakan kabar masa lampau tapi tidak gaib. Seperti apa? Seperti kisah peperangan Rasulullah di Hunain, kisah peperangan Rasulullah di mana? Di Badar, kisah peperangan Rasulullah di Al-Ahzab, itu bukan gaib. Itu nyata ya. Termaktub di dalam sejarah, termaktub di dalam di dalam tarikh. Ya bukan satu perkara barang gaib. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan kabar masa datang, itu adalah perkara kebanyakannya atau seluruhnya itu adalah perkara-perkara gaib. Ya, seperti misalnya apa?
Contohnya adalah tentang kegoncangan hari akhirat. Itu masih ghaib ya. Kita belum terjadi kan begitu ya. Bagaimana kegoncangannya yang dikatakan sampai-sampai apa? Wa tadau kullu dzati hamlin hamlah. Hingga orang-orang yang mengandung mengeluarkan kandungannya. Ya. Ya. Orang-orang ibu-ibu yang menyusui meninggalkan anak yang disusuinya. Orang-orang menjadi mabuk padahal mereka tidak mabuk. Bagaimana keadaannya? Keadaan itu masih ghaib. Tapi itu sudah dikabarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita mengagungkan itu dan tidak mendahulukan ucapan kita dari ucapan Allah. Seperti misalnya ucapan kalau seorang pemikir ya, Yusuf Qaradawi, dia mengatakan tentang kisah, bukan Yusuf Qaradawi ya, tentang siapa? Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin ya. Yaitu tentang kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Ya, yaqtarabat as-saa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Katanya enggak mungkin terbelah bulan, gimana itu? Enggak ada terjadi di zaman Rasulullah katanya terbelah. Padahal hadis mengenai hal itu, ya ayat itu sudah jelas dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Hudzaifah bin Yaman. Secara jelas menegaskan bahwasanya hal itu memang terjadi di zaman Rasulullah. Kenapa dia mendahulukan ucapan logikanya, ego logikanya daripada firman Allah? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan demikian. Itu adalah kabar. Padahal itu kabar bukan perkara yang gaib, perkara yang non gaib. Kenapa harus dihindari dan para sahabat sendiri menyaksikannya? Kenapa harus dihindari? Inilah ya bencananya kalau kita mendahulukan logika dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, kabar. Yang kedua, nah kalau kabar ini, ya, kalau kabar yang bukan dari Allah, kalau kabar yang bukan dari Allah itu mengandung dusta dan kejujuran. Itu kalau kabar selain dari Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, kabar yang datang dari selain Allah dan Rasulnya mengandung kejujuran dan kebohongan. Ya, mungkin seorang itu mengabarkan di Jakarta ada kebakaran, dia bohong. Mungkin enggak? Ada kemungkinan demikian. Bukankah demikian? Tapi kalau kabar Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin dikatakan mungkin bohong, mungkin jujur. Enggak bisa. Ini kaidah. Ya. Kalamullah dan kalamur Rasul tidak mungkin dikatakan mungkin bohong dan mungkin jujur. Pasti kejujurannya. Pasti kebenarannya. Nah itu dia sebagai tanbih atau peringatan. Nah kemudian yang kedua, Al-Quran itu terpulang kepada al-amr, perintah. Perintah, isinya perintah. Al-Quran itu kalau nggak khabar ya perintah. Kalau kita katakan perintah kan nggak bisa kita katakan bohong atau tidak kan gitu ya. Kalau kabar ini yang penting apa? Menerima dengan pasrah kan begitu? Dia menerima dengan pasrah, istislam, taslim kan begitu ya? Menerima, terima saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memiliki tangan, ya terima. Kok ditolak? Apakah kita lebih tahu dari Allah tentang dirinya? Terutama di Indonesia ini akidah yang banyak bersebar itu akidah Al-Asy'ariyah yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah yang tidak masuk akal, dan mereka hanya menetapkan 7 sifat Allah yang kata mereka masuk akal. Ini hakikatnya apa? Hakikatnya mereka mendahulukan akal daripada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memiliki tangan. Apa susahnya kita mengatakan juga demikian? Apa salahnya kita di hadapan Allah
Kalau kita juga mengatakan ya Allah, Engkau memiliki tangan sebagaimana Engkau mengatakannya demikian, apakah itu salah di hadapan Allah? Bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan Dia zat yang memiliki tangan? Mana yang lebih selamat? Lebih selamat yang pertama, bukankah demikian? Iya. Jadi itu dibutuhkan apa? Khabar ini dibutuhkan at-taslim. Bukan ya? Demikian. Jadi coba kita hubungkan dengan apa? Dengan ucapan Abu Ja'far At-Tahawi. Apa tadi? Siapa yang masih ingat? Tidak akan. Coba satu. Siapa? Ya. Nah, coba. Ala dhahri wal istislam. Jadi ada dua di situ. Apa? At-taslim dan al-istislam. Jadi al-khabar itu membutuhkan at-taslim, menerima dengan pasrah. Ya terima saja, itulah dia kaidah yang pertama, taslim. Yang kedua al-istislam ini berisikan perintah. Al-Quran itu berisikan perintah. Aqimu as-salah. Gak mungkin kita katakan kepada orang yang menyuruh kita tutup pintu, engkau bohong, gak mungkin, ya. Mungkin gak? Misalnya ada seorang mengatakan kepada si Fulan tutup pintu. Kemudian dia katakan kepada yang nyuruh, bohong. Ya gak bisa, gak nyambung kan begitu. Karena ini perintah, gak berkaitan dengan apa? Gak berkaitan dengan bohong atau tidaknya, kan begitu ya. Bukankah demikian? Ya, kalau seorang bertanya, nggak mungkin kita katakan bohong, kan begitu ya. Ya, atau seorang menyuruh kita sesuatu atau melarang kita sesuatu, nggak mungkin kita katakan bohong. Nah, jadi Al-Quran itu berisikan perintah juga. Dan ini bukan berkaitan dengan masalah menerima atau tidak menerimanya. Ini masalah apa? Yang kedua, al-istislam, tunduk dan patuhnya. Ya masalahnya tunduk dan patuhnya itu kan begitu. Kalau kita menyuruh tutup pintu, kalau dia nggak mau berarti dia nggak tunduk dan patuh, kan begitu. Untuk menanggapi perintah Allah itu butuh apa? Tunduk dan patuh. Tidak hanya menerima saja. Kalau menerima ya, dua orang dikatakan tutup pintu, ya itu namanya belum mengerti, belum melaksanakan apa yang diinginkan, kan gitu. Sekarang mengatakan hari ini hujan, memang benar-benar hujan, dia katakan iya, nah itu sudah cukup. Ya, dia nggak disuruh nurunkan hujan, kan gitu, tapi dia cuma membenarkan bahwa iya itu memang hujan deras, kan begitu ya. Paham? Nah, Al-Quran itu berisikan perintah. Perintah ini termasuk juga larangan, ya, perintah dan larangan maksudnya. Perintah, karena larangan itu hakikatnya juga perintah. Larangan itu hakikatnya perintah. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkan satu perbuatan atau perkara. Paham? Ya. Nah, para ikhwatiddin a'adzanillahu wa iyyakum, itulah dia dua perkara tersebut, dan dua perkara ini berkaitan dengan yang kayak yang kita terapkan tadi, yaitu apa? At-taslim dan istislam. Tunduk, menerima dengan pasrah, dan tunduk serta patuh. Ada khabar, ada perintah. Nah, kemudian yang kedua dua ini sebenarnya terangkum pada 5 ini ya. 5 ini terangkum pada 2. Yang 5 itu adalah sebagai berikut. 5 perkara yang kita katakan apa tadi? Kandungan Al-Quran. Nah, kalau kita katakan kandungan Al-Quran, berarti ini intisarinya ya. Ini intisarinya, ini menentukan sekali. Ya, apa itu? Sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu berisi kandungan, Al-Quran itu berisi penetapan, yang pertama ya, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, nama, sifat dan perbuatannya. Ya, coba silakan buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Pasti berisikan penetapan sifat, nama, dan
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan itu, keesaan sifat, nama, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kerububiyahan Allah. Misalnya apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Termasuk juga penetapan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengasih dan penyayang. Berisikan apa? Berisikan sifat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keesaan perbuatan Allah. Misalnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yasha'una illa ay yasha Allah." Tidaklah mereka berkehendak melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kehendak yang ada di atas dunia ini terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Misalnya apa? Penciptaan alam ini, siapakah yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat baginya di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada syarikat baginya di dalam menetapkan kehendak-kehendak makhluknya. Enggak ada syarikat. Wallahu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu buat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqakum wa ma ta'malun." Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Ya, menciptakan kamu sekalian dan menciptakan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kamu itu juga ciptaan Allah. Itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Yaitu yang pertama. Coba silahkan buka Al-Quran dari awal sampai akhir kalau nggak percaya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu berisikan pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Maksudnya apa? Penetapan dan penegasan bahwasanya ibadah yang merupakan sebab manusia itu diciptakan. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 56, surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menghambakan diri, beribadah kepadaku. Allah menjelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, dan ini merupakan kandungan Al-Quran yang kedua, menetapkan bahwasanya hak ibadah itu hanyalah bagi Allah. Keesaan Allah di dalam hak ibadah. Ini hak Allah. Itu dia isi Al-Quran yang kedua. Ini kalau kalian mau memahami Al-Quran, ya pahami kandungannya itu. Oleh karena itu kita lihat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, dalam menetapkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah itu dari Al-Quran. Dari ayat mana saja yang kau buka, itu kembalinya ke situ. Nah, penetapan apa? Keesaan Allah di dalam uluhiyahnya. Misalnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanallahi amma yusyrikun." Ketika Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 100, coba lihat ayat 100. Kalau enggak salah. Bukan ayat 100. Coba buka surat At-Taubah. Bukan ayat 100 bukan. Surat At-Taubah ya. Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Coba lihat ayat itu. Ayat berapa itu?
Hah? 31. Coba dibuka ayat 31. Surat Al-Asr. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Illa ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelakuan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di sini tertuju kepada Nasrani. Dan tidaklah mereka mengambil rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal dan juga mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Padahal tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Demikian ayatnya. Apa isinya? Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalamnya apa? Menegaskan di dalamnya uluhiyah, bahwasanya hak ibadah itu hanyalah terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."